Bareskrim Polri memeriksa 5 artis dan figur publik terkait kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89. Kelima artis itu diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Assegaf, Kamis kemarin mengatakan kelima artis dan figur publik sempat dipolisikan terkait kasus tersebut pada 2022 lalu. Mereka adalah YouTuber Atta Halilintar, penceramah Taki Malik, keyboardis Kevin Aprilio, drummer band Niji Adri Prakarsa, dan motivator Mario Teguh. Keterangan yang disampaikan kelimanya saat pemeriksaan akan menguatkan berkas perkara pada tersangka robot trading Net89. Keterangan yang disampaikan kelimanya saat pemeriksaan akan menguatkan berkas perkara para tersangka robot trading Net89. Diketahui kasus dugaan penipuan investasi berbentuk robot trading Net89 dengan total korban 7.000 orang. Mereka dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 26 Oktober 2022. Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan 15 tersangka pada kasus ini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki. Nah, kita masuk ke segmen baru, yaitu tentang ini, ada breaking news guys. Katanya Atta Halilintar dikabarkan jadi tersangka kasus robot trading guys. Waduh, kok bisa ya? Yuk langsung kita simak saja, tapi sebelumnya bantu subscribe Uki LV-nya guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung lihat bareng guys. Atta Halilintar dikabarkan jadi tersangka kasus robot trading, total 5 publik figur. Nama suami dari Aurel Hermansyah, Atta Halilintar sedang ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya TikTok. Pasalnya, YouTuber sekaligus pengusaha ini disinyalir terlibat dalam kasus robot trading, bahkan dikabarkan telah menjadi tersangka. Meski kabar tersebut sudah viral di sosial media, namun hingga detik ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi soal status hukum Atta Halilintar. Namun diketahui, Atta pernah beberapa kali diperiksa menjadi saksi dalam kasus tersebut. Kekinian, Bareskrim Polri menyebut masih terus memeriksa Atta berserta 4 publik figur lainnya yang sempat terseret dalam kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89. Terkait dengan status artisnya, pada saat itu sudah dilakukan pemeriksaan. Saat ini juga tetap dilakukan pemeriksaan dengan BAP yang sudah ada, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Assegaf, dikutip dari YouTube iNews, Minggu, 26 Januari 2025. Meski begitu, kini akun Instagram pribadi Atta Halilintar telah dibanjiri komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang merasa kaget, hingga menanyakan terkait kabar ini kepada sang selebgram. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kabar ini benar atau enggak nih guys ya? Buat kalian yang tahu, tolong tulis di kolom komentar, maaf. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Nah, ini ada ya, Atta sama dengan Taki ya. Atta juga nggak terlibat robot trading ada ya. Taki lelang sepeda, Atta lelang bandana. Uang lelang Atta masuk dipakai pembuatan pondok pesantren dan masjid AHA Bina Umma katanya. Atta juga hanya saksi bukan tersangka, katanya seperti itu guys, kata si ini ya, si Taki ya. Nah, kita lihat dia ngomong apa nih si Taki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat video yang lagi berseliweran di TikTok mengenai saya, terus Atta Halilintar. Jadi gini teman-teman, gue pengen tabayun kepada kalian. Ini jangan sampai kalian tuh mengkotori hati kalian dengan berburuk sangka, menjudge orang gitu ya. Jadi gini, itu masalah investasi robot trading itu sudah 2 tahun yang lalu dan saya sudah clear teman-teman. Saya dipanggil hanya sebagai seorang saksi, bukan tersangka. Karena saya tidak ada urusan sama sekali dengan investasi trading. Boro-boro saya trading, ngerti aja enggak teman-teman semua. Saya dipanggil kenapa? Karena waktu itu salah satu owner dari Net89 ikut lelang sepeda yang saya jual untuk pembangunan Masjid Malik Al-Mulki. Nah, karena rules di lelang itu tidak melarang siapapun, semua boleh ikut. Karena yang tertinggi dia, maka dialah yang ngambil. Nah, uang itu diduga sebagai aliran dana dari hasil investasi robot trading tersebut. Nah, saya cuma diminta keterangan, dan uang yang saya dapatkan pun dari penjualan sepeda itu alhamdulillah sudah dipakai buat amal, buat pembangunan masjid. Jadi bukan buat pemakaian pribadi saya teman-teman semua. Begitu. Ini sampai ada kok hafiz Quran kok ikut trading, haram
orang itu uangnya, kok hafal Quran gini, saya nitip sendal deh, saya nitip jejak. Astagfirullahaladzim. Istighfar teman-teman semua. Dan buat yang memberitakan berita tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalian nggak takut apa? Itu dosanya besar banget, menciptakan tempat gibah di tempat itu. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fikum. Nah, ini ada juga ya, Atta Halilintar dan Taki Malik tersangka. Waduh. Atta Halilintar, Taki Malik tersangka. Ini yang banyak tersebar di pencarian. Jadi begini ya, kalau kita melihat berita, lihat langsung sumber yang terverifikasi. Kita lihat sumber beritanya, link beritanya. Di situ, kalau kita melihat dari link berita yang clear, yang jelas dan terverifikasi, mereka hanya dipanggil sebagai saksi. Ya, mereka hanya dimintai keterangan, bisa saja berkaitan dengan aliran dananya. Ya, seperti Taki sudah verifikasi bahwa dia dipanggil berkaitan dengan pada satu lelang. Si owner ini, ya, aplikasi ini, dia membeli sepeda, lalu hadiahnya kemudian disumbangkan. Clear, tidak ada masalah, nggak ada kaitan dengan aplikasi. Apakah kemungkinan bisa jadi tersangka? Ya kita lihat, ada nggak mereka mempunyai mensrea, ada niat jahat, atau ikut serta berkaitan dengan adanya aplikasi. Ya, kita lihat aja. Tetapi selama ini mereka hanya dipanggil sebagai saksi. Jangan beritanya dikacaukan ya. Atta Halilintar dan robot trading, ketika headband jadi sorotan dunia trading, kabar mengejutkan datang dari jagat maya. Atta Halilintar, YouTuber sekaligus suami Aurel Hermansyah, dikabarkan terlibat dalam kasus dugaan robot trading Net 89. Tapi tunggu dulu, keterlibatannya ini bukan karena dia jadi programmer robotnya, melainkan karena headband. Ya, kalian gak salah baca, jadi ceritanya, Atta pernah melelang headband ikoniknya yang penuh keringat perjuangan. Headband ini kemudian dibeli oleh seseorang yang, katanya, terkait dengan kasus Net 89, nah, entah kenapa, tiba-tiba Atta ditarik-tarik ke dalam kasus ini, mungkin karena dianggap headbandnya ikut berdagang. Menanggapi isu ini, Atta dengan santai mengklarifikasi di Instagram, "Bro, trading aja kagak pernah, apalagi jadi pelaku, jangan asal ngomong ya." Kira-kira begitu VB klarifikasinya. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar dengan segala macam reaksi, dari yang mendukung hingga yang bertanya, "Bang, headbandnya beli di mana sih?" Di tengah riuh rendah ini, netizen mulai berspekulasi. Ada yang bercanda, mungkin itu bukan headband biasa, tapi headband auto profit. Sementara yang lain menambahkan, bisa jadi headband yang ngecas robot trading, makanya kena isu. Hingga saat ini, belum ada info resmi kalau Atta benar-benar terlibat. Jadi, buat kalian yang mau ikut berspekulasi, jangan lupa cek fakta dulu ya, karena seperti kata Bang Atta, siap, bukan autopilot. Direktorat Tipideksus Barreskrim Polri berhasil membongkar kasus yang telah mengguncang dunia investasi di Indonesia. Robot trading Net 89 yang menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi para korbannya. Para tersangka ini mengiming-imingi korbannya dengan kedok investasi canggih yang akan dilakukan robot trading Net 89 yang secara otomatis akan menghasilkan uang dengan keuntungan besar yang mencapai 1% per hari tanpa mengurangi saldo modal investasinya. Ternyata hal itu hanyalah kedok semata. Setelah berjalan, korban mendapati bahwa uang deposit mereka tidak dapat diambil dan akun robot milik mereka tidak dapat digunakan. Tidak kurang dari 7.000 korban melapor kepada Polri dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Penyidik Barreskrim Polri pun bergerak dengan cepat dan kabar baik datang bagi para korban. Penyidik berhasil membongkar dan melakukan penahanan terhadap 9 orang tersangka. 2 orang tersangka tidak dilakukan penahanan karena sakit keras, 3 orang kabur ke luar negeri dan telah diterbitkan red notice dan terus dilakukan upaya pengejaran melalui kerjasama dengan Interpol. Penyidik
juga berhasil mengumpulkan dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 52,5 miliar, 11 unit mobil mewah senilai sekitar 15 miliar, 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota, di antaranya di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Bangka Belitung, dan Bandung, dengan total nilai sekitar 1,5 triliun rupiah. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bagi warga masyarakat kami menghimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Jangan tergiur dengan keuntungan yang besar dan tidak masuk akal. Pastikan investasi yang dipilih telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas resmi. Kasus Net89 PT SMI ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Kami tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan kerugian masyarakat dapat diminimalisir. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Berhati-hati ya guys ya kalau ada berita-berita seperti ini ya. Tadi kan si Atta kan bilangnya bukan, nah si satunya lagi juga tadi bilangnya bukan ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Dan aku baru tahu nih robot trading itu kayak ini kali ya, kayak judi online kali ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.